Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah geometri dasar. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materi yang berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kongruensi sudut. Nah, kita akan membahas tentang kongruensi sudut. Saya tuliskan dulu ya. Yang akan kita bahas saat ini adalah kongruensi sudut. Kongruensi sudut. Nah, kayak gini. Apa yang ada di dalam kongruensi sudut? Pertama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang sudut bertolak belakang. Gini ya, dua sudut disebut bertolak belakang jika dan hanya jika sisi-sisi sudut tersebut membentuk sepasang sinar garis yang berlawanan. Maksudnya seperti apa? Misalnya gini. Kita berbicara tentang sudut ya. Awalnya itu cuma ada gini tok. Nah, ini. Yang namanya sudut itu kan dibentuk dari dua sinar. Anggaplah yang ini itu titiknya A, yang ini titiknya B, yang ini titiknya C. Ada sudut di sini, sudut 1. Misalkan seperti itu. Nah, sudut yang bertolak belakang itu bagaimana? Dua sudut disebut bertolak belakang jika dan hanya jika sisi-sisi sudut tersebut membentuk sepasang sinar garis yang berlawanan. Sisi-sisi dari sudut 1 itu yang mana? Ya tentunya sinar BA dan juga sinar BC. Baik sinar BA dan sinar BC itu membentuk sepasang sinar garis yang berlawanan. BA yang berlawanan gimana? Berarti gini. Kan gitu. BC yang berlawanan gimana? Berarti gini. Sudah. Anggaplah ini titik D, yang ini titik E. Maka yang mana sudut bertolak belakang? Itu yang ini. Anggap sudut 2. Jadi sudut 1 itu bertolak belakang dengan sudut 2. Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 2. Dengan sudut 2. Nah, kayak gini. Soalnya apa? Baik itu sinarnya sudut 2, maaf, sisinya sudut 2 yaitu ini dan ini, dan sisinya sudut 1 yaitu BA dan BC itu saling membentuk sinar garis yang berlawanan. Ini berlawanan dengan ini, BC berlawanan dengan BE. Kayak gitu. Itu namanya sudut bertolak belakang. Jadi sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang jika sisi-sisinya itu saling berlawanan. Sisi BA berlawanan dengan BD, BC berlawanan dengan BE. Mudah sekali saya kira ya. Ini masih tentang definisi sudut bertolak belakang. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang teorema. Yang namanya teorema pasti harus dibuktikan. Teorema 3.7 bunyinya adalah begini. Sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Ingat ya, kongruen itu ukurannya sama, besar sudutnya sama. Nah, lalu bagaimana Pak cara membuktikannya? Ya sudah, kita misalkan gambar dulu ya. Di sini gambar dulu dua sudut yang saling bertolak belakang. Anggaplah ini sudut 1, ini itu sudut 2, yang ini itu yang besar, ini sudut 3. Kayak gini ya. Kita kasih nama biar mudah. Di sini itu A, yang di sini itu B, yang di sini itu C, dan yang di sini itu D. Yang di tengah Pak, anggaplah ini O gitu ya. Anggaplah itu O. Nah, sekarang yang diketahui adalah sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang. Gini ya. Saya singkat TB itu tolak belakang ya. Sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang. Sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang. Jelas ya? Itu menjadi hal yang diketahui karena di teorema 3.7 diberikan sudut-sudut yang bertolak belakang. Nah, ini itu yang diberikan. Adalah kongruen. Itu yang akan kita buktikan. Berarti akan dibuktikan bahwasanya sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Itu yang akan kita buktikan. Lalu bagaimana Pak pembuktiannya? Bukti. Karena sudut 1 dan sudut 2 itu bertolak belakang, maka, nah kan gini, maka OD, sinar OD berlawanan dengan sinar OB. Nah, kayak gitu. Ya, pakai apa itu? Definisi yang atas, definisi 3.10 kan gitu. Definisi 3.10 kan bilang kalau sudutnya itu bertolak belakang, maka sisi-sisinya akan membentuk sinar garis yang berlawanan. Di sini diketahui sudut 1 dan sudut 2 itu bertolak belakang. Maka OD yang ini bertolak belakang dengan OB. Gitu kan ya? Ada lagi? Ya ada. Maka
sinar dari OA itu berlawanan dengan sinar OC. Sama, ini sinar ya, bukan segmen, sinar. Definisi 3.10 kayak gini. Nah, lalu gimana? Lalu kita lihat di sini antara sudut 2 dan sudut 3. Sudut 2 dan sudut 3 itu berpasangan linier. Pakai apa? Definisi 3.3. Coba dilihat lagi apa bunyi definisi 3.3. Yang intinya kalau ada dua sudut, satu sisinya itu bersekutu dan sisi lainnya itu berlawanan arah, gitu ya, maka dua sudut tersebut disebut pasangan linier. Itu bunyi dari definisi 3.3. Gitu ya. Selanjutnya sudut 2 dan sudut 3 bersuplemen. Bersuplemen dari apa? Postulat 14. Coba dilihat, kalau dia itu pasangan linier, pasti kalau misalnya dijumlah hasilnya adalah 180, dan kalau dua sudut dijumlah hasilnya 180 maksud saya, maka dua sudut tersebut dikatakan bersuplemen sesuai dari postulat 14. Gitu ya. Dengan cara yang sama nih, kita tulis di sini ya, sudut 1 dan sudut 3 itu juga berpasangan linier. Berpasangan linier. Jelas ya, kenapa? Ada satu sisi sebagai sisi sekutu. Kemudian ada sisi lain yaitu OC dan OA itu saling berlawanan. Maka dia pasti sudut 1 dan sudut 3 itu saling berpasangan linier. Gitu. 1 dan sudut 3 berpasangan linier, maka sudut 1 dan sudut 3 bersuplemen, atau kalau misalnya dijumlahkan hasilnya adalah 180 sesuai dengan postulat 14. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita tahu bahwasanya sudut 3 itu kongruen dengan dirinya sendiri. Gitu kan? Sudut 3 itu kongruen dengan dirinya sendiri. Sudah ada? Iya, sudah ada di teorema 3.2. Coba dibaca teorema 3.2. Suatu sudut kongruen dengan dirinya sendiri. Itu bunyinya teorema 3.2. Berarti sudut 3 kongruen dengan sudut 3. Akhirnya apa? Maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dari apa itu alasannya? Teorema 3.5 yang menyatakan bahwa kalau ada dua sudut, yaitu sudut 1 dan sudut 2 nih. Ya, atau saya balik dah biar gampang kalian menghubungkannya dengan teorema 3.2. Kalau ada dua sudut, yaitu sudut 3 dan sudut 3, ya, sudut 3 dan sudut 3 memiliki suplemen. Ya, sudut 3 memiliki suplemen yaitu sudut 2. Sudut 3 memiliki suplemen yaitu sudut 1. Maka suplemen dari kedua sudut yang kongruen adalah kongruen juga, gitu loh. Jadi ya, kalau misalkan sudut 3 kan punya suplemen sudut 2, sudut 3 punya suplemen sudut 1. Ternyata sudut 3 dan sudut 3 itu kan kongruen. Maka suplemen dari sudut 3 ini dan sudut 3 yang ini pasti saling kongruen juga. Jadi coba dibaca lagi teorema 3.5. Pasti bunyinya yaitu suplemen dari sudut-sudut yang kongruen. Sudut-sudut yang kongruen itu sudut 3 dan sudut 3. Saya ulangi, suplemen dari sudut-sudut yang kongruen, suplemen dari ini dan ini itu kan sudut 1 dan sudut 2, pasti merupakan sudut yang kongruen. Kayak gitu bunyinya teorema 3.5. Teorema 3.5. Sudah, dari sini sudah terbukti. Yang akan kita buktikan kan yang ini, dan yang sudah kita dapat itu yang ini. Sudah selesai. Terbukti. Sudah selesai sudah. Itulah bunyi dari teorema 3.7. Sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Selanjutnya, karena kalian sudah membuktikan teorema 3.7, kedepannya kalian boleh menggunakan langsung teorema 3.7 tanpa melakukan pembuktian kembali. Gitu ya. Itu untuk teorema 3.7. Sekarang kita akan beranjak ke teorema 3.8. Apa sih bunyinya teorema 3.8 ini? 3.8 itu bunyinya begini. Jika dua garis berpotongan, nah ada dua garis nih, berpotongan membentuk satu sudut
Garis loh ya, bukan sinar. Sekarang kita berbicara tentang garis. Ketika ada dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Gitu ya. Sebenarnya gini, kalau ada garis, ini garis ya, garis pertama, ini garis kedua, berpotongan, dan ini itu membentuk sudut siku-siku, maka dapat dipastikan ketiga sudut lainnya itu juga siku-siku. Ya, artinya kalau ini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku, maka ada 4 siku-siku di sana. Itu maksudnya teorema 3.8. Loh Pak, itu juga harus dibuktikan? Iya, itu juga harus dibuktikan. Anggaplah sekarang yang ini tuh sudut 1, yang ini tuh sudut 2, atau yang ini sudut, bolehlah sudut 2, sudut 3, dan yang ini adalah sudut 4. Nah, misalkan kayak gini ya. Sudah, apa yang kita ketahui? Diketahui, saya tuliskan, diketahui sudut 1 itu sama dengan 90 derajat. Nah, itu yang akan kita yang diketahui, dan akan kita buktikan, akan dibuktikan bahwasanya sudut 2 itu 90 derajat, sudut 3 itu 90 derajat, dan sudut 4 adalah 90 derajat. Gitu kan? Terserah kalian mau membuktikan yang mana dulu. Pembuktian itu bebas. Kalian mau membuktikan yang mana dulu terserah. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan buktikan dari sini. Yang pertama, ini bukti sudah ya, masuk bukti ya. Sudut 1 itu kongruen dengan sudut 1 itu bertolak belakang dengan sudut 3. Ya enggak? Sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Dari apa? Definisi 3.10. Kenapa? Karena ini, sinar yang ini atau sisi yang ini itu berlawanan dengan ini. Sinar yang ini atau sisi yang ini berlawanan dengan ini. Pasti sudut 1 dengan sudut 3 bertolak belakang. Nah, sekarang kita bisa gunakan teorema 3.7 bahwasanya sudut 1 itu kongruen dengan sudut 3. Teorema 3.7 yang mengatakan kalau misalnya ada dua sudut bertolak belakang, maka dia pasti kongruen. Gitu kan? Karena sudut 1 kongruen dengan sudut 3, maka sudut 3 sama dengan 90 derajat. Ukuran sudut 3 itu sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Ini harusnya ada M-nya ini. Ada ukuran, itu menyatakan ukuran. Nah, M sudut 3 sama dengan 90 derajat. Yang pertama sudah ketemu. Ya, yang ini sudah ketemu M sudut 3-nya 90 derajat, sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita akan ke pembuktian yang kedua, membuktikan yang ini 2 dan 4. Oke? Nah, sekarang sudut 1 ya dan sudut 2 itu berpasangan linier. Pasangan linier kan gitu. Coba sudut 1 dan sudut 2 berpasangan linier. Kok bisa, Pak? Jelas ada satu sisi sebagai sekutu, sisi yang lainnya berlawanan. Itu kan sesuai dengan definisi pasangan linier yang ada di definisi 3.3. Kemudian sudut 1 dan sudut 2 bersuplemen sesuai pada postulat 14 yang kayak tadi ya. Kalau berpasangan linier pasti dia bersuplemen. Gitu. Kalau dijumlahkan 180 itu maksudnya. Karena dia bersuplemen antara sudut 1 dan sudut 2, maka M sudut 1 ditambah dengan M sudut 2 itu sama dengan 180. Gini kan? Nah, M sudut 1 itu kan 90 nih. M sudut 2 nggak tahu itu yang mau dicari, yang ini 180. Maka M sudut 2, 180 kurangi 90. 90-nya pindah kan gitu ya. Berarti berapa? 90. Sudah, ini pembuktian yang kedua. Ya. M2-nya sudah ketemu, M3-nya sudah ketemu, tinggal M4. Bagaimana cara mencari M4? Sudah langsung saja, sudut 2 yang sudah diketahui, ya nggak apa-apa karena sudah ketemu kita gunakan, boleh-boleh saja. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Ya nggak? Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Maka sudut 2 itu kongruen dengan sudut 4. Dengan apa? Teorema 3.7. Sangat jelas sekali. Kenapa? Kalau misalnya ada dua sudut, bunyinya teorema 3.7 nih. Kalau misalnya ada dua sudut, yaitu sudut 2 dan sudut 4, dia saling bertolak belakang, maka dua sudut itu adalah kongruen. Karena kongruen, maka apa? Maka sudut 4 itu besarnya sama dengan sudut 2, yaitu 90. M sudut
4 itu sama dengan 90. Sudah, kayak gini. Dah, dari sini bisa diketahui dan bisa dibuktikan M2-nya 90, M3-nya 90, M4-nya 90. Oh, ternyata benar, terbukti. Kalian tuliskan ya, tambahkan nanti. Terbukti bahwa bla 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 jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Gitu ya. 4 itu yang mana? Yang sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat. Itu. Mudah sekali ya. Mudah saya kira. Oke, saya lanjutkan di definisi 3.11. Definisi 3.11 itu bunyinya begini. Bangun-bangun geometri dikatakan kongruen jika bangun tersebut punya bentuk dan ukuran yang sama. Tidak hanya bentuknya yang sama, tetapi ukurannya juga harus sama persis. Gitu ya, sekali lagi ukurannya harus sama persis. Pak, contoh Pak, karena ini definisi tidak ada yang kita buktikan gitu loh ya. Cukup tak kasih contoh-contoh saja sedikit. Misalkan, kalau di buku ada bentuk yang seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, anggap ini dua bentuk yang sama persis ya. Jadi ini itu panjangnya itu A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini A, B, C, D, E. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya ini kan ukuran panjang maksud saya. A dengan A sama, B dengan B sama, C dengan C sama, D dengan D sama, E dengan E sama. Bentuknya juga sama. Maka dikatakan dua bangun ini itu dua bangun yang kongruen. Gitu ya. Pak, gimana kalau misalnya bentuknya itu tidak beraturan? Dalam artian begini misalnya. Nah, begini. Selama dia bentuknya itu sama, meskipun tidak beraturan dan ukurannya juga sama, anggaplah sama ya. Misalnya ini itu A, B, C, D, E. Misalnya seperti ini bangun A, B, C, D, E. Sedangkan ini bangun E, F, G, H, I. Nah, misalnya kayak gini. Panjangnya sama nih, ini panjangnya itu 10, 5, 4, 3, 2 misalnya. Di sini juga 10, 5, 4, 3, 2. Sama kan? Bentuknya sama, panjangnya atau ukurannya itu juga sama. Maka dari dua gambar ini dan beberapa hal yang diketahui ini, kita bisa tuliskan bahwasannya bangun A, B, C, D, E, A, B, C, D, E itu kongruen dengan E, F, G, H, I. Gini. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi atau perlu diperhatikan dalam penulisan ini, itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena ini itu kongruen, ketika kita berbicara tentang bangun yang kongruen, maka harus urut. Ketika kita menuliskan itu dari sini ya, searah dengan jarum jam A, B, C, D, E, maka yang di sini juga harus dimulai dari sudut yang ini, sudut yang sama. Dan searah dengan jarum jam juga, berarti E, F, G, H, I. Artinya apa nanti ketika sudut-sudutnya dan juga panjang sisinya itu juga sama semua. Bangun-bangun geometri dikatakan kongruen jika bangun tersebut punya bentuk dan ukuran yang sama. Artinya apa? Kita mau menuliskan bahwasanya dari beberapa hal yang diketahui ini ya. Dari sini kita mau menuliskan bahwasanya AB, segmen AB itu sama dengan segmen EF. Kan gitu. Karena ukurannya pasti sama. AB itu pasti sama dengan EF. BC itu pasti sama dengan FG. Kan gitu. Dan seterusnya. Ya, kita berbicara tentang panjangnya loh ya. Panjangnya. Kita berbicara tentang panjangnya. Nah, gini. Dan seterusnya. Dan itu harus sama. AB, EF. AC, misalnya ada AC loh ya, misalnya ditarik ke sini. AC, oh pasti sama dengan EG. Kayak gitu. Nah, yang seperti ini, dua garis atau dua segmen garis ini, AB dan EF, itu disebut sisi yang bersesuaian. Berarti ya, saya tuliskan di sini ya. AB dan EF adalah sisi yang bersesuaian.
Nah, disimbolkan itu seperti ini. AB bersesuaian dengan, itu lambangnya kayak gini. Ya, bersesuaian dengan segmen atau ruas garis EF. Jadi yang ini itu dibacanya itu ini, bersesuaian. AB bersesuaian dengan EF. Pak, bagaimana kalau kita berbicara tentang sudut? Ternyata sudut-sudutnya itu juga harus kongruen, karena sudut-sudut itu mempengaruhi bentuknya. Maka di sini boleh kalian nulis, kalau misalkan di sini tak kasih sudut A ya, berarti sudut A bersesuaian dengan sudut E. Letaknya itu sama gitu loh maksudnya. Sudut A dan sudut E itu kan tempatnya sama. Maka dikatakan sudut A itu bersesuaian dengan sudut E, simbolnya seperti ini. Ketika dua bangun itu kongruen, maka semua sisi-sisinya itu ukurannya sama, sudut-sudutnya juga karena bersesuaian. Itu ya, AB dengan EF. Sudut A sama dengan sudut E. Gitu ya, bersesuaian dengan sudut E juga. Oke, itu tentang definisi bangun-bangun yang kongruen. Saya kira nggak ada masalah ya. Akan saya lanjutkan di segitiga-segitiga yang kongruen. Ketika kita telah berbicara bangun-bangun yang kongruen sebelumnya, kemudian kita akan berbicara segitiga-segitiga kongruen, berarti sudah ada pengkerucutan tuh, pengkerucutan materi. Bangun-bangun kita hanya berbicara tentang segitiga sekarang. Ya. Nah, segitiga kongruen. Diketahui korespondensi ABC bersesuaian dengan DEF. Berarti penulisannya jangan lupa ya. Kalau misalnya dimulai dari A dan itu nuliskannya itu searah dengan jarum jam, ya sudah, D itu juga dimulai dari DEF itu juga dimulai dari D dan searah dengan jarum jam juga. Kalau berlawanan juga. Kayak gitu. Nah, diketahui korespondensi ABC bersesuaian dengan DEF antara titik-titik sudut pada dua segitiga. Jadi titik-titik sudut pada kedua segitiga, entah itu titik sudut ABC dan DEF, jika sisi-sisi bersesuaian itu kongruen. Ya, sisi-sisi bersesuaian itu kongruen. Dan sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh membuktikan ada segitiga-segitiga kongruen, berarti ada dua segitiga kongruen, berarti kalian harus membuktikan terlebih dahulu bahwasanya sisi-sisinya itu kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian tentunya itu kongruen, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu juga kongruen. Maka kesesuaian antara ABC berkesesuaian dengan DEF disebut kongruensi antara dua segitiga. Maksudnya seperti apa? Kalau di buku itu digambarkan dengan segitiga seperti ini. Aduh, anggap sama lah ya. Anggap sama, di sini itu ada ABC, maka di sini ada DEF. Nah, kayak gini. Ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F. Jadi, dua segitiga A, B, C, dan juga D, E, F itu dinyatakan kongruen. Jika apa syaratnya dari definisi ini? Jika yang pertama, AB, segmen AB itu kongruen dengan segmen DE. Nah, kayak gini. Segmen AC itu kongruen dengan segmen DF, dan segmen BC itu kongruen dengan segmen EF. Sudah. Apa hanya ini? Tidak. Di sini ingat, tidak hanya sisi-sisi yang bersesuaian yang kongruen. Ini kan bersesuaian dengan ini, gitu ya. Kalau ditanda itu boleh gini, gini itu boleh, ya. Artinya ini bersesuaian dengan ini, panjangnya sama, ini juga dan ini juga, gitu ya. Ingat di sini di definisi itu tidak hanya sisi-sisi yang bersesuaian, tapi juga sudut-sudutnya juga bersesuaian, itu kongruen. Maka kita tambahi di sini bahwasanya sudut A itu kongruen dengan sudut D, sudut B itu kongruen dengan sudut E, dan juga sudut C itu kongruen dengan sudut F. Sudah. Ketika ada segitiga-segitiga itu, dua segitiga maksud saya dikatakan kongruen, maka keenam ini harus dipenuhi. Gitu. Itu yang muncul pada definisi segitiga-segitiga dinyatakan kongruen. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini berbicara tentang definisi 3.13. Yaitu masih tentang definisi nih. Di sini kita berbicara tentang sisi apit. Apa sih itu sisi apit, sudut depan, dan juga sisi depan.
Nah, ini kita berbicara pada segitiga tentunya, pada segitiga ini. Yang pertama, sisi pada segitiga dikatakan diapit dua sudut jika titik-titik sudutnya adalah ujung dari sisi-sisi itu. Gini, biar lebih mudah kalian dalam memahami, tak buatkan segitiga dulu. Anggaplah segitiga KLM kayak gini. Udah ya? Sisi pada segitiga, jadi salah satu dari sisi ini, dikatakan diapit dua sudut jika dan hanya jika titik-titik sudutnya adalah ujung dari dua sisi itu. Ya, misalnya itu gini, misalnya ini K ya, ini K, ini tak ambillah sudut 1. Ini penjelasan yang poin A. Ini tak namakan sudut 1 nih. Nah, sudut 1 yang ini, yang ada di L, itu tak namakan, atau yang ini dah, yang ada di M, itu tak namakan sudut 2, biar kalian gampang mencernanya. Sebenarnya kalian ambil sudut dimanapun sama, gitu ya. Sisi pada segitiga dikatakan diapit dua sudut jika titik sudutnya adalah ujung dari sisi itu. Dalam definisi ini, yang menjadi, dan ketika saya punya sudut 1 dan sudut 2, yang menjadi sisi apit atau sisi dikatakan pada segitiga dikatakan diapit dua sudut jika titik sudutnya adalah ujung dari sisi itu. Dalam hal ini adalah KL ya, segmen KL. Segmen KL di sini itu diapit oleh dua sudut, maksud saya sudut 1 dan sudut 2. Karena apa? Titik-titik sudutnya yaitu sudut 1 dan sudut 2 adalah ujung dari sisi itu. Ya, titik sudutnya itu sudut K dan sudut M kan sama saja kan? Kalian mau bilang sudut 1 atau sudut K, sudut 2 atau sudut M sama saja. Ya, jadi dalam hal ini yang namanya sisi apit, ya, yang namanya sisi apit itu sisi yang diapit oleh dua sudut. Ya, sisi apit. Nah, kemudian yang dimana dua sudut itu adalah titik sudut dari pangkal garis yang bersangkutan. Kalau garis KL berarti diapit oleh sudut 1 dan sudut 2, atau kalian boleh bilang sudut K dan sudut M. Boleh, ya. Termasuk di sini nanti segmen LM itu juga diapit oleh dua sudut, yaitu sudut L dan juga sudut M. Makanya saya tadi bilang kalian terserah mau mengambil sudutnya itu yang di mana. Gitu ya. Itu untuk menjabarkan yang poin A. Gitu. Kemudian yang B, sudut pada segitiga dikatakan diapit dua sisi. Yang ini tak tuliskan dulu ya, yang A contohnya sisi KL atau segmen KL itu sama diapit sudut 1 dan sudut 2. Gini ya, biar mudah. Kemudian yang 2, sudut pada segitiga dikatakan diapit dua sisi jika dan hanya jika sudut itu memuat dua sisi pada segitiga. Contohnya sudut 1 di sini. Ya. Sudut 1 itu kan diapit, sudut pada segitiga dikatakan diapit dua sisi jika dan hanya jika sudut itu memuat dua sisi pada segitiga. Karena sudut ini itu memuat sisi KL dan juga sisi KM. Oh, ini KM ya, maaf, kok KL sih, di sini KM, maaf tadi salah lihat. Saya ulangi untuk contoh yang B. Sudut pada segitiga dikatakan diapit dua sisi jika sudut itu memuat dua sisi pada segitiga. Seperti halnya sudut 1. Sudut 1 itu kan memuat dua sisi kan? Sisi KL dan juga sisi KM. Maka dikatakan sudut 1 itu diapit, atau sudut apit ini ya. Sudut 1 itu diapit oleh KL dan KM. Kayak gitu. Itu pengertian yang B. Tentang sudut apit, maka sudut 1 ini dinamakan sudut apitnya. Kemudian yang C, sisi pada segitiga disebut di depan sudut jika sisi tersebut tidak memuat titik sudut dari sudut itu. Misalnya, saya kasih LM itu kan sisi ya, LM itu kan sisi. LM itu disebut di depan sudut. Nah, di depan sudut, nah kayak gini. Jika dan hanya jika sisi tersebut, sisi LM ini tidak memuat titik sudut dari sudut itu. Yang tidak dimuat oleh
garis atau sisi LM itu yang mana? Sudut 2, ini andalkan ini sudut 3. Sudut 2 dimuat kan? Sudut 3 juga dimuat. Oh, berarti yang tidak dimuat adalah sudut 1. Berarti dikatakan sisi LM di depan sudut 1. Sudut 1 itu depannya apa? Sudut LM. Kayak gitu kebalikannya. Mudah ya? Saya kira mudah sekali. Kemudian yang D, sudut pada poin C, berarti sudut yang ini ya, sudut 1 ya. Pada poin C soalnya disebut sebagai sudut di depan sisi. Berarti kalau dibalik, sudut 1 di depan sisi dari LM. Kayak gitu. Itu bunyi dari definisi 3.13. Sangat mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 3.10. Sebelum membahas tentang teorema 3.10, jadi teorema 3.10 itu membuktikan bahwasannya kongruensi segitiga adalah ekuivalensi. Gitu ya. Di sini saya coret, di sini halaman ini maksudnya. Halaman berapa saya lupa. Kongruensi segitiga adalah ekuivalensi. Coba sebelum ini kita harus mengingat kembali teorema 1.3. Saya lupa halaman berapa, nanti kalian cari sendiri. Ingat kembali teorema 1.3 yang mana katanya ya segmen garis itu ekuivalensi. Ekuivalensi itu jika dia memenuhi ketiga sifat ini. Yang pertama refleksif, simetris, transitif. Yang refleksif ini di teorema 1.3 yang sudah pernah kita pelajari ya. Yang direfleksif itu bilang kalau misalnya segmen AB itu kongruen dengan segmen AB. Artinya segmen AB kongruen dengan dirinya sendiri. Yang simetris bilang kalau misalnya segmen AB itu kongruen dengan segmen CD, maka segmen CD juga kongruen dengan segmen AB. Sama sebenarnya, cuma dibalik. Itu artinya simetris. Yang ketiga, transitif. Kalau misalnya segmen AB dan segmen CD itu kongruen, segmen CD dengan segmen EF itu kongruen, maka pasti segmen AB kongruen juga dengan segmen EF. Soalnya ini itu kongruen dengan ini. Nah ini sama ya, kongruen dengan ini. Maka pasti AB kongruen dengan EF. Gitu. Kemarin kita sudah membuktikan yang ini. Di pertemuan yang membahas tentang teorema 1.3. Dan itu sudah terbukti, maka jelas bahwasanya segmen garis adalah ekuivalensi. Artinya memenuhi refleksif, simetris, dan juga transitif. Begitu juga dengan sudut gitu loh ya. Sudut 1 kongruen dengan dirinya sendiri, maksud saya. Kalau sudut 1 kongruen dengan sudut 2, pasti sudut 2 juga kongruen dengan sudut 1. Kalau sudut 1 kongruen dengan sudut 2 kongruen dengan sudut 3, pasti sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Gitu ya. Nah, ini adalah modal yang diperlukan untuk membuktikan teorema 3.10. Kongruensi segitiga adalah ekuivalensi. Oke, mari kita buktikan sama-sama. Yang pertama ya, ketika kita misalkan punya segitiga ABC. Nah, gini kita punya segitiga ABC nih. Maka dari segitiga ABC tersebut, segmen AB itu kan pasti kongruen dengan dirinya sendiri tuh. Ya, segmen AB kongruen dengan dirinya sendiri, begitu juga dengan BC yang kongruen dengan dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah AC yang kongruen dengan dirinya sendiri. Kemudian ketika kita punya segitiga ABC, ada yang namanya sudut A, ada yang namanya sudut B, ada juga yang namanya sudut C. Dan semuanya itu kongruen dengan dirinya sendiri. Sudut A, sudut B, sudut C. Ya enggak? Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ABC. Kan ya, AB dengan AB, BC, BC, AC, AC. Sudut A, sudut A, sudut B, sudut B, sudut C, sudut C. Maka segitiga ABC itu kongruen dengan dirinya sendiri. Yang ini itu yang refleksif, kayak gini. Ya, ini yang refleksif, yang kayak gini. Sudah selesai. Oke, terbukti. Sekarang kita akan membuktikan yang simetris. Yang simetris, silahkan. Yang simetris ketika misalnya, simetris itu kan ada pendahuluannya ya ini ya. Segmen AB kongruen dengan CD, maka akan dibuktikan CD kongruen dengan AB. Maka kalau kita berbicara tentang segitiga, yang akan kita buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga apa ya, DEF lah. DEF, maka akan kita buktikan bahwasanya segitiga DEF ini masih akan dibuktikan loh ya.
kongruen dengan segitiga ABC. Ini yang akan kita buktikan. Ini yang akan dibuktikan. Sekali lagi, bukan kita berangkat dari sini, bukan. Berangkatnya dari sini, dari yang diketahui. Berangkatnya dari ini. Ya. Dari sini, apa yang kita bisa ketahui? Kalau segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, maka ingat-ingat lagi tentang kongruensi dua segitiga atau segitiga-segitiga yang kongruen. Kalau ada dua segitiga yang kongruen, maka sisi-sisi dan sudut-sudut yang, gitu kan ya, yang bersesuaian itu kongruen atau sama panjangnya, besarnya juga sama. Maka AB itu kan kongruen dengan DE, ya enggak? Kemudian di sini apalagi? AB dengan DE, kemudian AC kongruen dengan AC dengan DF tentunya. Ini jangan lupa. Kemudian yang terakhir BC kongruen dengan EF ya, yang belum. BC EF. Maaf, blobor EF gini. Kemudian berbicara tentang sudut. Sudut A itu kongruen dengan sudut D, sudut B itu kongruen dengan sudut E, dan sudut C itu kongruen dengan sudut F. Gini kan? Nah, ketika kongruen itu kan sama saja kalau dibalik ya. Kalau dibalik itu sama saja. Artinya di sini DE segmen garis loh ya. Kan segmen katanya ini berlaku simetris ini. ABCD CDBA. Sorry, CDAB. Berarti kalau AB kongruen dengan DE boleh kan saya tuliskan DE itu kongruen dengan AB. Ya, berdasarkan apa? Simetris garis. Kan gitu. Simetris garis. Yang ini juga sama. DF kongruen dengan AC. Sudah. EF kongruen dengan BC. Yang ini sudut D kongruen dengan sudut A. Berdasarkan apa ini loh? Coba lihat, sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka berlaku kebalikannya. Sudut 2 kongruen dengan sudut 1. Berarti alasannya adalah simetris sudut. Nah, kayak gini, simetris sudut. Sudut sudut E maksud saya kongruen dengan sudut B, sudut F kongruen dengan sudut C. Dari sini kita simpulkan apa? Segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga ABC. Dari sini ya, dari yang ini. Kalau segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF itu kan didefinisikan seperti ini. Nah, kalau kebalikannya berarti ya sudah didefinisikan sebagai segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC. Nah, yang ini itu simetris pada segitiga. Refleksif sudah, simetris sudah. Selanjutnya tinggal yang berikutnya yaitu transitif. Silakan yang ini dikerjakan kalian sebagai latihan. Ya, itu yang transitif. Saya lanjutkan di definisi 3.14 mengenai garis berat. Nah, garis berat coba dilihat. Ruas garis disebut garis berat pada segitiga. Oh, ada kata-kata segitiga. Berarti kita berbicara tentang segitiga, bukan sudut. Bukan hanya terlampau sudut, tapi segitiga. Ruas garis disebut garis berat pada segitiga jika dan hanya jika ruas garis ini titik ujungnya adalah titik sudut. Terserah kalian mau milih di mana. Saya milih di sinilah, titik sudut ya. Titik ujungnya adalah titik sudut segitiga dan titik tengah sisi depannya. Sisi depannya itu kan, sisi depannya yang ini, andai kata ini tak kasih ABC. Ini sudut C ya, ini sudut C. Sudut C, sisi depannya itu kan yang ini. Titik tengah, berarti kalau namanya titik tengah itu berarti jelas membagi dua sama besar, yaitu ini dan ini itu sama ya. Yang ini itu sama dengan yang ini. Gitu. Nah, terus yang namanya ruas garis berarti harus menghubungkan. Seret gini. Selesai. Ini kalau misalnya ini tak kasih O, maka CO adalah garis berat segitiga ABC. Nggak masalah. Bener ya? Sebab apa? CO, ruas garis. Ya bener ya, CO itu ruas garis. Ini tak kasih pada segitiga. Di dalam segitiga benar. Jika dan hanya jika ruas garis ini titik ujungnya adalah titik sudut segitiga. Loh, titik sudut ya. Dan titik tengah ini ujungnya adalah titik tengah sisi depannya. Ini kan titik tengah sisi yang ada di depannya sudut C.
Sudah benar. Gitu ya. Pak, apakah hanya ini garis berat pada segitiga ABC? Tidak. Masalahnya ini adalah garis berat yang ditarik dari sudut C. Kalau dari sudut A bisa juga. Sudut A, sisi depannya yang mana? BC. Cari tengah-tengahnya, anggaplah di sini. Berarti di sini itu sama dengan ini, gitu ya. Sudah tarik, seret gini. Anggap yang ini tuh titik P, maka AP adalah garis berat segitiga ABC juga. Gitu ya. Setiap segitiga itu memiliki 3 garis berat. Apa benar demikian? Coba kalian pikirkan. Ya, jangan-jangan salah. Gitu ya. Itu tentang garis berat. Oke, berikutnya ada garis berat, ada namanya juga garis bagi sudut. Nah, ini sudah bicara tentang garis bagi sudut. Bukan segitiga loh ya, tapi garis bagi sudut. Jadi kita berbicara tentang sudut, nggak berbicara tentang segitiga. Jika T terletak pada interior sudut XYZ, oke, kita gambarkan dulu sudut XYZ ya. XYZ, berarti gini, seret, kayak gini. Kalau sudut itu kan perpaduan dua sinar yang titik pangkalnya sama. Anggap ini X, ini Y, ini Z. Nah, gini. Jika titik T terletak pada interior XYZ, anggaplah di sini, atau di sini, atau di sini. Bisa kan, pokoknya di dalam interior. Sehingga, dan XYT itu kongruen dengan sudut TYZ. XYT kongruen dengan TYZ. Maka YT membagi 2 sama sudut XYZ dan disebut garis bagi XYZ. Maksudnya begini, kalau ada titik ini anggaplah ini titik T. Titik T ya, jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Sehingga ini kan sudut 1, atau boleh saya tulis XYT kan, sudut 1 itu dengan sudut XYT kan sama saja ya, cuma penyebutannya atau penulisannya yang berbeda. XYT itu kan ya XYT, ya sudut 1. XTYZ itu yang mana? XTYZ itu yang ini, yang sudut 2, ya enggak? TYZ. Nah, jika T terletak pada interior di sini, pada interior sudut XYZ dan sudut XYT dan TYZ itu sama atau kongruen, besarnya itu sama atau kongruen sudutnya, jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka YT itu yang ini, YT membagi 2 sama besar, yaitu membagi 2 XYZ ini kan dibagi 2 sama besar, yaitu sudut 1 dan sudut 2, dan itu kongruen berarti besarnya sama, maka garis tersebut atau garis YT disebut garis bagi sudut XYZ. Gitu. Mudah ya? Nggak ada masalah saya kira. XT garis bagi XYZ ketika sudutnya itu dibagi sama besar. Itu maksudnya. Sudut yang awal itu dibagi sama besar. Sudut XYZ dibagi jadi 2 sama besar, yaitu titik atau sudut 1 dan sudut 2. Nah, YT-nya itu disebut garis baginya. Karena membagi 2 sudut atau membagi 1 sudut menjadi 2 sama besar. Itu definisi 3.15. Selanjutnya yang terakhir pada pertemuan ini, kita membahas tentang definisi 3.16 garis bagi segitiga. Kalau tadi kita berbicara tentang garis bagi sudut, sekarang garis bagi segitiga. Otomatis topiknya ada pada segitiga. Kalau tadi masih general berbicara sudut, sekarang segitiga. Masih definisi. Ruas garis disebut garis bagi segitiga. Bentar. Alhamdulillah. Ruas garis disebut garis bagi segitiga jika ruas garis itu adalah garis bagi sudut yang titik-titik ujungnya merupakan titik sudut segitiga dan suatu titik di sisi di depannya. Dan suatu titik di sisi depannya. Maksudnya begini, andai kata yang gampang kan gini, gambar yang gampang itu gini kalau menjelaskan garis bagi segitiga. Anggaplah ini A, B, C. Nah, kayak gini. Sekarang saya mau mencari salah satu saja garis bagi segitiga. Salah satu garis bagi segitiga. Ruas garis bagi segitiga itu kan ruas garis disebut sebagai garis bagi segitiga jika dan jika garis itu adalah garis bagi sudut yang titik-titik ujungnya merupakan yang pertama titik sudut segitiga. Saya ambil yang ini. Titik sudut segitiga kan ujungnya, dan suatu titik
di sisi depannya. Suatu titik di sisi depannya berarti salah satu titik yang ada di sini. Kan gitu. Ya. Sehingga menjadi garis bagi sudut. Berarti harusnya nantinya kayak gini ya. Sret kayak gini. Harusnya nanti sudut 1 dan sudut 2 itu sama. Kayak gitu. Nah, ini terserah kamu perpanjang seterusnya sampai menyentuh salah satu titik di sisi yang ada depannya. Anggaplah ini titik apa ya, T misalkan. Maka disebut, kalau misalnya sudah terbukti sudut 1, kalian ukur nih, sudut 1 dan sudut 2 itu sama atau kongruen, maka kalian boleh menyebut segmen AT, maaf segmen AT ya, segmen AT, ini T. Segmen AT adalah garis bagi segitiga ABC, kayak gitu. Boleh. Pak, kalau yang ini boleh, kamu cari aja. Ini diukur dulu sudutnya berapa. Misalnya, Pak, ini sudutnya sudah saya ukur 40. Jadi ambil 20-20. Oh, berarti gini garisnya. Sret. Nah, pasti ini kalau diperpanjang kan akan menyentuh titik di sisi yang ada di depannya. Anggap di sini titiknya P. Maka karena ini sama, sudut 3 dan sudut 4 itu sama. Kalau kalian ukur dan itu ternyata sama, beneran sama, maka CP, segmen garis CP, itu adalah garis bagi segitiga ABC. Kalian diskusikan nanti, memang apakah setiap segitiga sembarang itu juga memiliki 3 garis bagi? Apakah selalu seperti itu atau tidak? Kalian diskusikan ya. Oke, mungkin itu untuk definisi 3.16, tidak ada masalah saya kira. Oke, mungkin itu dulu untuk video pertemuan kali ini. Silahkan catat apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kemudian kita diskusikan pada saat waktu diskusi berlangsung. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.